Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, amin. Sebagaimana yang sudah dijadwalkan, diskusi kita pada pertemuan kali ini membahas tentang hukum syar'i, interpretasi definitif. Kita akan melihat di mana urgensitas interpretasi definitif ini dapat mengkonstruk pemikiran hukum Islam dalam ilmu usul fikih. Jadi sebelum teman-teman mendiskusikan tentang aqsamul ahkam, tentang masadirul ahkam, tentang turuq istimbatil ahkam, tentang adilatul ahkam dan segala seluk-beluk dalam ilmu usul fikih itu, saya harap teman-teman sudah selesai dengan interpretasi definisi hukum syar'i itu, karena dari semua itu, dari sinilah itu semua bertolak atau berangkat. Nah, saya sudah membuat gambar abstraktif tentang interpretasi definitif hukum syar'i itu. Sebelum kita mendiskusikannya, kita hadirkan definisi hukum syar'i dalam kitab-kitab turos atau kitab klasik ilmu usul fikih. Hukum syar'i didefinisikan dengan khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafin iktidaan au takhiran au wada'an. Secara sederhana, definisi tersebut dapat diartikan dalam bahasa Indonesia, hukum syar'i adalah wicara ketuhanan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang-orang mukallaf secara instruksional atau opsional atau kondisional situasional. Nah, kita akan mendedah kata per kata. Itu yang disebut dengan interpretasi definitif, karena dari kata per kata itu kita mendapatkan beragam makna dan juga pengetahuan di saat yang sama. Pertama, teman-teman bisa melihat kata khitab yang saya beri warna merah. Khitab sendiri secara sederhana bisa diartikan dengan wicara. Nah, entitas wicara setidaknya memiliki rukun 3 hal. Yang pertama adalah pihak yang mewicarakan, kemudian yang kedua adalah pihak yang diajak berwicara, kemudian yang ketiga adalah objek yang diwicarakan. Nah, pada dasarnya semua khitab atau pertanyaannya adalah apakah semua khitab itu bisa disebut dengan hukum syar'i? Tidak, karena khitab dalam definisi ini itu tidak hadir mandiri, tidak independen, tetapi ia disandarkan kepada lafadz Allah, maka menjadi khitabullah atau wicara ketuhanan. Nah, wicara ketuhanan yang bagaimana atau yang seperti apa yang disebut dengan hukum syar'i itu? Pada penggalan pertama ini, khitabullah secara sederhana atau sebagaimana yang dimaklumi, ia adalah berupa nitqon. Kalau lafadz dan maknanya ia Al-Quran, terus kemudian dalam perkembangan penuturannya nanti ada kita kenal dengan sunnah yang maknanya disampaikan oleh Allah dan diterima langsung oleh Nabi. Nah, kehadiran khitabullah yang nitqon dalam Al-Quran dan sunnah ini memiliki legitimasi dalam Al-Quran itu sendiri untuk dijadikan sebagai sumber sekaligus dalil hukum. Ya, Al-Quran sebagai sumber hukum misalnya dapat kita temukan dalam surat An-Nahl ayat 89. Di sana Gusti Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, disitulah posisi Al-Quran sebagai sumber hukum. Pun demikian juga dengan as-sunnah, ada legalitas untuk dijadikan sebagai sumber dan dalil hukum. Misalnya terkait as-sunnah itu sendiri, dalam surat An-Nisa ayat 49, di sana orang-orang beriman diperintahkan untuk mentaati Rasul sekaligus mentaati Allah, kemudian mentaati Rasul yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur Rasul. Pun demikian di surat Ali Imran ayat 31 teman-teman bisa menemukan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar ingin mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul, niscaya Allah akan mencintai
kalian semua. Ini menjadi legitimasi sunnah untuk dijadikan sebagai sumber sekaligus dalil hukum. Nah, karena wahyu itu sudah final, artinya tidak ada lagi wahyu setelah Nabi Muhammad dan tidak ada lagi seorang utusan setelah Nabi Muhammad, kita meyakini kedua hal tersebut. Di lain sisi, meskipun wahyu itu sudah final, ia sakral dan statis, tetapi di lain sisi realita kontekstual kemanusiaan itu ia tidak sakral. Realita manusia tidak pernah mengenal kata final, ia selalu dinamis. Nah, dalam konteks ini Gusti Allah itu memberikan izin kepada manusia untuk melakukan istimbat. Artinya apa? Melakukan proses penggalian dan pengembangan hukum terhadap realita kontekstual yang terjadi di setiap zaman dengan tetap berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi khitabullah dari penjelasan yang seperti tadi itu kita bisa membagi khitabullah ke dalam dua hal. Yang pertama nitqon, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua istimbaton, yaitu al-ijma' dan qiyas. Ijma' sendiri sebagai mashadirul ahkam itu memiliki legitimasi dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai sumber dan dalil hukum. Misalnya itu bisa teman-teman temukan dalam surat An-Nisa ayat 155. Di sana disebutkan wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelasnya kebenaran baginya dan mengikuti jalan-jalan yang bukan jalan-jalannya orang mukmin. Jadi ijma ini diposisikan sebagai kesepakatan bersama, sebagai jalan bersama orang-orang mukmin. Makanya teman-teman tidak boleh keluar dari ijma, nanti nggak punya teman karena dianggap keluar dari apa yang disepakati oleh umat Islam. Itu legitimasi tentang keabsahan ijma untuk dijadikan sebagai sumber dan dalil hukum. Jadi ijma ini disebut juga dengan ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Kolektif pun demikian dengan al-qiyas. Al-qiyas sendiri sebagai salah satu metode penggalian dan pengembangan hukum dari teks terhadap teks-teks keagamaan Al-Quran dan Sunnah itu juga memiliki legitimasi dari Al-Quran. Artinya praktik qiyas itu memiliki dasar pijakan yang ontik, yang asli, ada dan legal di mata agama, kira-kira bisa dikatakan seperti itu. Nah, dalilnya sendiri itu bisa teman-teman temukan misalnya dalam Al-Quran. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'tabiru ya ulil absor, yang artinya maka ambillah kalian semua itu, ya kan, untuk dijadikan pelajaran. Jadi ilat di situ merupakan proses menggali, proses memahami sesuatu yang lampau untuk kemudian diterapkan ilat hukumnya dalam peristiwa-peristiwa kekinian yang di dalamnya memiliki banyak rukun. Nanti kita akan mendiskusikan itu di lain kesempatan. Jadi khitabullah itu tidak hanya wahyu nitqon Al-Quran atau as-sunnah, tetapi di waktu yang sama juga dia istimbaton al-ijma' dan al-qiyas. Ini membuktikan bahwasanya hukum Islam ia memiliki sumber hukum teks wahyu yang sakral dan final, tapi penerapannya itu plural dan dinamis. Kira-kira bisa dikatakan seperti itu. Nah, kedinamisan hukum itu bisa diartikan sebagai wujud bahwasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui teks wahyu itu sangat welas asih. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, kita juga untuk dilarang sesuatu, karena baik dalam perintah maupun larangan tersebut itu pasti ada hikmahnya, ada orientasi hukumnya yang nanti kelak akan dikenal dengan maqasid syariah. Selanjutnya kata al-muta'allaq itu berkaitan atau terikat, artinya khitabullah itu tidak mandiri. Ia harus ada ikatannya. Ikatannya dengan apa? Dengan bi'af'alil mukallafin, dengan perbuatan-perbuatan orang-orang mukallaf. Nah, kata af'al yang berwarna merah tua itu
Apa yang disebut dengan af'al itu? Af'al adalah segala sesuatu yang hadir, segala sesuatu yang lahir dari orang-orang mukallaf, baik itu berupa pernyataan-pernyataan atau ucapan-ucapan atau akwal, baik itu berupa tindakan-tindakan atau perbuatan amal maupun juga niat. Jadi ucapan orang-orang mukallaf, tindakan orang-orang mukallaf dan niat orang-orang mukallaf itu nanti masuk dalam atau bisa dihukumi dengan hukum taklifi dan hukum wad'i dalam pola yang sirkuler, dalam pola yang melingkar, saling berkait kelindan. Nah, selanjutnya adalah al-mukallafin. Siapa itu mukallaf? Kan begitu pertanyaannya. Yang berwarna biru muda. Jadi yang disebut dengan orang-orang mukallaf adalah orang-orang satu yang berakal. Kemudian yang kedua yang baligh. Kemudian yang ketiga hurriyatut tasarruf. Setidaknya 3 syarat ini harus ada dalam diri seseorang untuk dikatakan bahwasanya orang tersebut adalah mukallaf. Jadi ia berakal, ia baligh, juga ia hurriyatut tasarruf. Hurriyatut tasarruf itu adalah ia memiliki kebebasan dalam melakukan sesuatu. Tidak dalam keadaan darurat, juga tidak dalam keadaan dipaksa. Karena kalau seseorang meskipun ia mukallaf artinya ia berakal dan balik, tetapi dalam keadaan dipaksa atau dalam keadaan darurat, nanti hukumnya akan lain. Perilaku dari tindakan hukumnya itu akan memiliki konsekuensi hukum yang lain. Seperti itu. Nah, al-mukallaf sendiri dalam segmentasi kehidupannya itu ada yang disebut dengan ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Ahliyatul wujub sendiri itu bagaimana? Nah, tentang ahliyah ini sendiri adalah tentang kecakapan seorang mukallaf itu dalam menerima dan menjalankan hukum sekaligus, serta akibat-akibat hukum apa yang ditimbulkan dari perbuatannya. Itu akan kita diskusikan di pembahasan mahkum alaih tentang orang-orang mukallaf. Kalau yang di af'al tadi tentang mahkum bih, objek hukum. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut, jadi saya ulangi sedikit, khitabul al-muta'allaq bi af'alil mukallafin atau bicara ketuhanan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang-orang mukallaf sampai sini itu bisa disebut sebagai hukum syar'i. Dengan demikian, kalau ada bicara ketuhanan atau ada ayat dalam Al-Qur'an yang tidak berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf, maka ia bukan disebut dengan hukum syar'i. Nah, misalnya apa? Bicara ketuhanan yang tidak berkaitan dengan hukum dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Misalnya bicara ketuhanan yang berkaitan dengan zatnya Allah Ta'ala misalnya, itu tidak bisa dianggap sebagai hukum syar'i. Contohnya misalnya ayat yang berbunyi tentang syahidallah annahu la ilaha illahu. Ini berbicara tentang zat Tuhan. Ayat tersebut tidak bisa disebut sebagai ayat hukum syar'i. Kemudian teman-teman bisa lihat yang warna biru yang bagian atas itu, kemudian tentang sifat-sifatnya Allah misalnya, atau asma-asmanya Allah, itu juga tidak bisa disebut sebagai hukum syar'i. Misalnya dalam surat Al-Hasr ayat 22, di sana Allah berfirman, wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Jadi ayat ini itu bukan tentang ayat hukum syar'i karena ia tidak berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, melainkan berkaitan dengan sifat dan nama-nama Gusti Allah. Selanjutnya, yang tidak bisa disebut dengan hukum syar'i juga adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan af'alullah atau tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan Gusti Allah. Misalnya dalam surat Ar-Rum misalnya ada di ayat 40, di sana disebutkan Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Jadi artinya adalah Allah yang menciptakanmu, yang memberimu rezeki, yang mematikanmu, kemudian yang menghidupkanmu. Jadi ayat ini juga tidak bisa disebut sebagai hukum syar'i. Kenapa? Karena ia tidak berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, melainkan berkaitan dengan perbuatannya Gusti Allah sendiri. Lain daripada itu, yang tidak bisa disebut dengan hukum syar'i misalnya ayat-ayat yang berkaitan dengan substansi mukallaf itu sendiri. Jadi substansi kemukalafannya, bukan perbuatan mukallaf loh ya. Misalnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, di sana disebutkan walaqad khalaqnal insana min salalatin min tin. Jadi
penciptaan manusia itu bukan hukum syar'i. Karena itu tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf, melainkan dengan bidzatil mukallafin, yang ada perbuatan Gusti Allah tentunya di sana juga. Kemudian yang tidak bisa disebut dengan hukum syar'i adalah ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang al-jamadat wal hayawana, tentang hewan-hewan, kemudian tentang benda-benda mati, tentang gunung misalnya, dan segala macam itu tidak bisa disebut dengan hukum-hukum ayat-ayat hukum syar'i. Pun demikian, misalnya ayat-ayat tentang akidah itu juga tidak bisa dijadikan sebagai sumber dan dalil hukum syar'i. Karena apa? Karena dari definisinya saja sudah tidak termasuk hukum syar'i. Misalnya yang ayat-ayat akidah itu tentang Qul huwallahu ahad, itu kan tentang akidah. Allahu samad lam yalid wa lam yulad, itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk hukum syar'i karena itu menjadi ayat-ayat akidah, bukan ayat-ayat hukum syar'i. Nah, selanjutnya adalah tentang iktidoan. Iktidoan itu secara etimologis dia bermakna atolab, instruksional. Nah, instruksional itu ada dua macam. Yang pertama adalah instruksi untuk mengerjakan atau tolabul fi'li. Kemudian yang kedua instruksi untuk meninggalkan atau tolabut tarki. Nah, baik tolabul fi'li maupun tolabut tarki itu masing-masing memiliki dua macam kategori. Yang pertama adalah jaziman. Jadi kalau ada instruksi mengerjakan jaziman atau tolabul fi'li tolaban jaziman, maka kategori hukumnya itu disebut dengan al-ijab. Kemudian kalau instruksi itu tidak jaziman, jaziman itu artinya harus kudu ora kena ora. Dalam bahasa Jawanya seperti itu ya. Jadi harus kudu ora kena ora. Jadi kalau ada instruksi untuk mengerjakan harus dikerjakan, tidak bisa tidak dikerjakan, maka ia bersifat ijab. Nah, kalau ada instruksi tetapi dia tidak harus dikerjakan, tapi ada instruksinya, catatannya di situ dia disebut dengan tolabul fi'li tolaban ghairu jazimin. Kategori hukumnya disebut dengan an-nadab. Nah, kemudian kita beralih ke yang instruksi untuk meninggalkan. Yang bawah sama yang warna oranye itu. Kalau instruksi untuk meninggalkan itu bersifat harus, ora kena ora, pokoknya harus ditinggalkan, maka ia disebut dengan at-tahrim atau haram. Jadi untuk mendefinisikan haram itu gampang saja. Tolabut tarki tolaban jaziman. Itu adalah haram. Kemudian kalau ada instruksi untuk meninggalkan tetapi tidak ada keharusan yang absolut untuk meninggalkan perbuatan tersebut, maka kategori hukumnya adalah al-karoha atau makruh. Untuk mendefinisikan makruh itu gampang saja. Tolabut tarki tolaban ghairu jazimin. Jadi baik ijab, nadab, tahrim dan karoha pada dasarnya itu merupakan instruksi. Yang ijab dan nadab itu instruksi untuk mengerjakan. Kalau ijab berarti dia jaziman, kalau nadab dia ghairu jazimin. Kalau yang tahrim itu instruksi untuk meninggalkan yang jaziman, dan yang karoha adalah instruksi untuk meninggalkan yang ghairu jazimin. Nanti kita akan diskusikan ini secara lebih dalam pembagian hukum syar'i. Nah, kemudian selanjutnya kita geser ke warna biru au takhiron. Jadi yang pertama tadi iktidoan bersifat instruksional, yang selanjutnya adalah ia takhiron atau opsional. Ia disebut sebagai atau diterjemahkan dengan perbuatan hukum yang opsional karena tidak ada instruksi yang jelas, tidak ada instruksi yang mutlak baik untuk meninggalkan maupun untuk mengerjakan. Jadi ketika ada satu ini perbuatan ia tidak diinstruksikan secara jelas untuk dikerjakan atau ditinggalkan, maka ia masuk dalam perbuatan yang sifatnya takhiran atau opsional. Nah, yang takhiran atau opsional ini kemudian melahirkan satu kategori hukum yang disebut dengan al-ibahah atau mubah itu sendiri. Jika digabungkan baik iktidoan atau takhiron, yang instruksional dan opsional ini nanti dalam perkembangannya ya masuk dalam kategori pembagian hukum
taklifi. Makanya nanti dalam definisi hukum taklifi kita akan membahas tentang ijab, nadab, tahrim, karohah, dan ibahah. Selanjutnya adalah tentang wad'an. Kata wad'an sebagai diksi terakhir dalam definisi hukum syar'i itu bisa kita artikan secara sederhana sebagai satu kondisi yang situasional, kira-kira seperti itu. Di dalamnya itu ada pembahasan tentang sebab, tentang syarat, tentang mane, tentang sihat, tentang batlan, tentang apa semua itu nanti kita diskusikan dalam pembagian tentang wad'an. Dan wad'an ini sendiri dalam pembagian hukum syariah disebut dengan hukum wad'i. Jadi hukum taklifi yang mencoba hadir dalam perbuatan mukallaf itu juga mengindahkan kehadiran hukum wad'inya. Misalnya seperti ini. Misalnya si A, dia mukallaf, dia berakal, dia baligh, dia khuriyatut tasarruf. Misalnya ya seorang muslim hendak melakukan sholat duhur. Sebagai orang mukallaf, dia berakal, dia baligh, bukan anak-anak, kemudian dia tidak dalam keadaan terpaksa atau juga tidak dalam keadaan darurat. Tetapi ketika ia sudah melakukan wudhu misalnya sebagai syarat sahnya sholat, ketika belum masuk waktu sholat sebagai sebab untuk melakukan sholat, maka ia tidak diperkenankan untuk melakukan sholat. Jadi hukum taklifi itu mengindahkan adanya hukum wad'i, pun demikian sebaliknya. Nah, dari semua ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya apa yang disebut hukum syar'i adalah segenap bicara ketuhanan, baik ia nitkon Quran sunnah maupun istimbaton dari keduanya ijma' dan qiyas, yang berkaitan dengan segenap perbuatan orang-orang mukallaf, yaitu yang berakal, baligh, dan bebas dalam keadaan bebas untuk melakukan sesuatu. Kalau instruksional, instruksinya itu meninggalkan atau mengerjakan, ya kan? Kalau mengerjakan, kalau itu harus berarti ijab, kalau tidak harus berarti dia nadab. Kalau instruksinya untuk meninggalkan, kalau itu harus berarti tahrim, kalau tidak harus berarti karohah. Pun demikian kalau ada satu perbuatan bicara ketuhanan dalam teks Al-Quran misalnya, dia tidak memiliki sifat instruksi di dalamnya, maka dia berarti opsional. Boleh dilakukan, boleh tidak. Selanjutnya kaitannya dengan hukum wad'i, yakni tentang ada kondisi-kondisi atau situasi-situasi tertentu yang mempengaruhi hukum taklifi itu sendiri. Dari gambaran umum ini, dari hukum syar'i ini kita bisa mengetahui di sana ada al-hakim, yaitu siapa? Yang mencetuskan hukum atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada af'al atau mahkum bih, objek-objek hukum. Kemudian ada al-mukallaf, ada subjek yang melakukan hukum atau mahkum alaih di situ. Kemudian ada al-hukum at-taklifi dan hukum wad'i, bisa disebut juga dengan aqsamul ahkam. Nah, dalam pembagian aqsamul ahkam ini teman-teman bisa melihat hukum taklifi itu kan ada 5, ijab, nadab, tahrim, karohah, dan ibah. Hukum wad'i itu ada sebab, syarat, mani, sihat, batlan. Ada yang menyatakan juga fasid termasuk hukum wad'i, tapi menurut jumhur fasid sama batlan itu sama. Nah, dari pembagian hukum ini yang tidak ada di sini adalah bid'ah. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwasannya, dan teman-teman sudah memiliki pemahaman tentang interpretasi definisi hukum ini, bid'ah itu tidak atau bukan hukum. Jadi kalau ditanya hukumnya melakukan ini apa? Bid'ah, salah, bukan. Bid'ah itu bukan hukum, karena ia tidak masuk dalam hukum taklifi, ia juga tidak masuk dalam pembagian hukum wad'i. Sekali lagi, bid'ah itu bukan hukum. Justru bid'ah itu nanti yang dikenai hukum taklifi. Dalam kesempatan lain kita akan mendiskusikan ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang mandub, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mudah, itu ada. Sebagai pemantik awal, teman-teman mungkin bisa membaca kitab Al-I'tisamnya Imam Syatibi. Jadi kalau di luar sana ada yang mengatakan hukumnya bid'ah, fix dia tidak mengerti tentang interpretasi hukum syar'i secara baik. Nah, saya pikir itu dulu yang bisa saya
berbagi. Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.